Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi pada pertemuan kelima hari ini ya. Dalam mata kuliah model penilaian kelas, di mana pada pertemuan keempat kemarin kita sudah mempelajari tentang pengukuran ranah kognitif ya. Jadi kita membahas tentang pengetahuan. Di mana kemarin hasilnya yaitu ada istilahnya C1 sampai dengan C6 ya dalam ranah kognitif. Nah, ini nanti akan kita bahas pada ranah afektifnya yaitu terkait sikap. Nah, kalau dalam sikap itu ada berapa level atau tingkatan. Ini masih terkait dengan teori yang kemarin yaitu teori miliknya Benjamin S. Bloom atau taksonomi Bloom. Nah, pada ranah afektif akan kita kaji lebih dalam karena di dalam kurikulum 2013 itu kan bagaimana penilaian itu tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, tapi aspek sikap dan keterampilan, terutama pada sikap itu yang dibagi menjadi dua yaitu sikap spiritual atau KI1 dan sikap sosial atau KI2. Itu semuanya dimasukkan ke dalam rapor dan menjadi salah satu penentu dalam kenaikan kelas. Ya, jadi tiga-tiganya berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran anak. Nah, langsung saja. Nah, pada ranah afektif atau sikap itu nanti kita mengenal ada namanya A1 sampai dengan A5. A1 itu menerima atau receiving, A2 menanggapi atau responding, A3 menilai atau valuing, A4 itu mengorganisasikan atau organizing, dan A5 itu karakterisasi atau karakteristik, yaitu menerima, menanggapi, menilai, merespon. Nah, menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasikan atau keyakinan, nanti bahasanya lebih enak, yaitu dan yang terakhir karakterisasi. Makanya ada istilahnya namanya pendidikan karakter, yaitu nanti pada akhirnya itu akan terbentuklah sebuah karakter pada peserta didik. Karakter apa? Sesuai dengan karakter yang ingin dicapai dalam semester tersebut. Ya, nanti ada namanya 18 karakter yang harus yang diterapkan di dalam pendidikan karakter. Kemudian kita bedah satu persatu. Ya, nanti termasuk saya contohkan. Yang pertama adalah menerima atau receiving. Menerima itu berarti adalah ya sudah diterima. Diterima itu berarti bersedia untuk menyetujui atau sebaliknya, ya, atau tidak setuju. Jadi menerima di sini adalah lebih kepada dia tidak ikut serta, tapi dia tidak juga menolak atau membantah. Ya. Jadi dia mulai ada rasa perhatian, ya, menyetujui atau tidak setuju, tapi nanti dia tidak menolak atau tidak membantah, ya. Jadi hanya sekedar dia itu menerima perhatian terhadap hal tersebut, kemudian mau menerima perbedaan, mendengarkan orang lain, dan dengan sukarela menyadari akan pentingnya konsep terhadap suatu fenomena. Saya contohkan. Jadi anak ini akan mulai ada rasa untuk bukan menanamkan, tapi terkonsep nilai yang ingin diterapkan. Misalnya adalah tentang sikap suka menolong atau sikap bersyukur. Maka anak ini tidak akan menolak, anak ini mungkin belum tertarik untuk melakukan menolong atau bersyukur, tapi dia hanya mengikuti saja. Jadi ini namanya menerima tahap awal. Jadi guru menyampaikan, oh menolong itu berarti kita membantu orang lain. Nah, itu dia menerima. Ya sudah, saya terima. Dia hanya mengalir saja, temannya melakukan, dia mengikuti, tapi dia tidak ada terdorong untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi hanya sekedar menerima saja. Kemudian yang kedua itu merespon atau menanggapi. Nah, pada level ini berarti anak mulai ada ketertarikan, ada partisipasi, bersedia terlibat, memanfaatkan. Nah, menikmati dan merasakan kesenangan terhadap kegiatan melakukan sesuatu secara sukarela, setuju merespon fenomena dan berpartisipasi. Jadi levelnya di atasnya dari menerima tadi. Dia sudah menerima konsep di sini sudah terus menolong. Sikap baik itu ya menolong. Ya sudah, itu sikap baik, itu aja. Sama dengan hal yang kemarin, mengingat, ya sudah dalam ingatan saja. Nah, pada sikap itu hanya penerimaan saja. Nah, pada menanggapi respon, inilah dia berarti sudah ada ketertarikan, berpartisipasi.
Dia sudah melihat orang lain butuh pertolongan, dia berusaha untuk menolong. Ya. Tapi masih berpikir. Ya. Jadi di sini belum jadi karakter, tapi dia sudah mulai ikut serta, berpartisipasi untuk menolong, berpartisipasi untuk bersyukur, berpartisipasi untuk berdoa. Nah, dia mulai ada ketertarikan tahapannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada valuing. Nah, setelah dia melakukan, maka dia akan memikirkan manfaatnya. Dia akan mulai ada rasa melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai, yaitu memandang penting, bernilai, harmonis, memiliki komitmen, kemudian memilih kesukaan dari beberapa alternatif, menerima suatu sistem nilai berdasarkan tindakan. Jadi ketika dia melakukan menolong, dia merasakan, oh saya kok merasa senang ya ketika menolong. Nah di situ maka akan muncul menilai, oh ternyata menolong itu memiliki hikmah, memiliki dampak. Nah, di sini menilai ini berarti anak sudah mulai tahu tidak hanya sekedar merespon berpartisipasi, tapi dia merasakan manfaatnya. Ketika dia berdoa dan tidak berdoa itu bedanya apa? Dia mulai ada penilaian, mulai ada kayak belum ke keyakinan, tapi sudah mulai membedakan. Dia menilai. Jadi ketika menolong orang itu rasanya seperti apa, tidak menolong seperti apa, dia ketika membantu orang seperti apa, tidak membantu seperti apa, ketika dia berdoa sebelum belajar dan tidak berdoa seperti apa. Nah, dia mulai ada rasa membandingkan, menilai. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa pada level menilai ini, maka anak akan masuk pada tahapan mengorganisasikan atau organizing, atau menjadikan ini sebuah keyakinan, kepercayaan. Maka akan terkelola sistem ini dikaitkan dengan standar tertentu, hampir sama dengan tadi menilai, tapi sudah dikristalkan, dikonsep menjadi sebuah keyakinan. Ya. Jadi dia sudah mulai meyakini bahwa ketika ada orang lain butuh pertolongan, ya saya harus menolong. Kalau saya tidak menolong, saya berdosa. Nah itu mulai ada keyakinan. Dia mulai menetapkan keyakinan bahwa sesuatu hal itu harus diawali dengan doa, dengan bismillah. Ketika saya mau belajar harus berdoa karena akan membuka pintu. Jadi mulai terkonseplah sebuah keyakinan, sebuah pemikiran bahwa ini hal yang harus dilakukan. Terbentuklah keyakinan pada dirinya terkait nilai apa yang ingin dibentukkan. Ya. Jadi bertahap dari dia hanya sekedar menerima, kemudian ada respon, dia mulai mengikuti walaupun belum merasakan manfaatnya, kemudian juga selanjutnya dia mulai menilai manfaatnya, rasanya, dampaknya, kemudian terjadilah terbentuk sebuah keyakinan, maka yang terakhir akan terbentuk sebuah karakterizing, yaitu membiasakan menjelmakan dalam diri perilaku sehari-hari, memiliki dan mengembangkan nilai dan falsafah baru, kesediaan mengubah menyesuaikan dengan nilai yang baru. Maka akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari anak ini sebuah karakter. Ketika dia itu ada orang butuh pertolongan, dia tidak berpikir nanti saya itu dapat pahala apa tidak, nanti saya dapat apa. Itu tidak lagi. Jadi secara refleks ketika orang butuh pertolongan dia akan menolong. Ketika dia mau belajar secara tidak langsung akan karakter, dia akan mengawali dengan doa. Nah, inilah yang diharapkan dalam pembentukan karakter. Khususnya adalah dalam pembelajaran sikap sosial berarti PKN dan sikap spiritual berarti pada agama. Tapi bukan tanggung jawab dua guru itu saja, tapi semua guru, semua elemen guru itu juga harus menanamkan sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, jadi pada semua mapel pasti ada KI 1 dan KI 2. Jadi misalnya menanamkan sikap toleransi, maka semua guru harus menanamkan toleransi di kelas, kemudian juga dalam materi pembelajaran, dalam diskusi. Berarti toleransi menghargai pendapat orang lain, itu kan salah satu pencerminan dari toleransi juga. Nah, itu ditanamkan di semua mata pelajaran. Nah, sehingga diharapkan ada terbentuklah sebuah karakter. Ya, jadi proses pembentukan karakter itu tidak sing salabin jadi tidak, tapi butuh proses panjang. Mulai dari anak itu harus menerima konsep tersebut, kemudian dia menanggapi, ada respon, kemudian dia menilai manfaatnya, kemudian anak itu mulai membuat keyakinan menjadi sebuah keyakinan yang utuh dan akhirnya tercerminlah sebuah karakter.
Sebenarnya teman-teman mengalami hal ini secara tidak langsung. Pendidikan di dalam keluarga itu juga proses ini dilaksanakan. Seperti misalnya teman-teman sholat 5 waktu, ya, atau ibadah, ya, atau mungkin apa namanya sikap jujur. Ya. Jadi ketika anak tidak boleh bohong, nah, harus sholat tepat waktu. Nah, maka ini akan tercermin apa namanya mulai dari dia ya asal ikut-ikut, mungkin dulu ketika ayahnya ke masjid ikut masjid, ayahnya sholat ikut jentit-jentit aja. Nah, itu adalah wujud anak ini mulai apa namanya ada penerimaan sebuah konsep. Ya, kemudian dia mulai mengikuti. Nah, akhirnya dia mulai mengikuti gerakan sholat, ya, dia tidak apa namanya lari-lari lagi. Kemudian dia mulai merasakan ketika usianya sudah mulai apa namanya eh, masuk balik misalnya, dia merasakan bahwasanya menilai bahwa ketika meninggalkan sholat nanti mendapatkan dosa, kemudian kalau saya melaksanakan dapat pahala, saya merasa senang, tidak ada rasa gelisah, kemudian juga dia mulai menjadilah sebuah keyakinan bahwa kita sebagai umat Islam, apalagi sudah balik, itu harus melaksanakan sholat. Ya, kemudian setelah itu akan menjadi sebuah karakter. Makanya sekarang itu kalau teman-teman sudah pada usia ini akan berbeda misalnya ya, anak yang dididik di keluarga yang religiusitasnya kuat, misalnya sholatnya sholat tepat waktu dengan anak yang mungkin orang tuanya saja sholatnya kadang-kadang. Nah, maka akan berbeda, membutuhkan karakter ketakwaan ini juga akan berbeda. Sama halnya dengan kejujuran. Ketika orang tuanya ini terbiasa di rumah tidak jujur dan ini di rumah jujur, orang tuanya menanamkan, maka anak ini juga akan terbentuk karakternya terbiasa jujur dan terbiasa tidak jujur. Makanya di lingkungan orang masyarakat nanti atau di sekolah anak ini juga akan terbiasa. Kalau sudah jujur ya tetap jujur. Kalau anak ini terbiasa disiplin ya disiplin. Kalau anak ini tidak jujur ya suka bohong di kelas. Katanya apa namanya misalnya mendapat nilai 0 nanti diganti angka tambah 1 jadi 10 dan lain sebagainya ya. Jadi lingkungan itu membentuk dalam karakterisasi. Jadi nanti ada namanya tahapan pembentukan karakter ya. Kalau saya ngajar di pendidikan itu ada namanya piramida pembentukan karakter. Mulai dari pembiasaan sampai dengan nanti lingkungan ditata dan terbentuklah sebuah karakter. Itu ada prosesnya. Kemudian apa namanya? Saya contohkan lagi mungkin nanti kalau ada yang tanya juga ya. Terkait misalnya Pak, misalnya anak ini sudah disiplin, dia SD-nya itu apa namanya disiplin banget, tapi dia masuk SMP yang tidak disiplin. Apakah karakternya akan berubah? Tentu. Ya. Jadi karakter pada anak itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sangat kuat berpengaruhnya, ya. Atau apa namanya akan membuat anak ini kebiasaan yang baru karena tadi kan akan menerima misalnya dia karakternya sudah terbiasa disiplin di rumah juga disiplin dia berada di lingkungan sekolah yang baru yang tidak disiplin maka akan menerima konsep yang baru akhirnya menjadi terbiasa dan akhirnya karakter yang tadinya sudah terbentuk kuat itu mulai goyah. Ya, jadi makanya perlu pengkondisian lingkungan dalam pembentukan karakter ini. Nah, tugas guru itu salah satunya adalah menanamkan ini. Misalnya sikap mengawali berdoa di sebelum pembelajaran. Itu sangat penting karena untuk membiasakan anak tentang nilai berdoa. Kemudian anak diminta untuk apa namanya tanggung jawab misalnya piket kelas. Nah, itu salah satu penanaman anak ketika nanti terjun di masyarakat dia memiliki nilai yang namanya tanggung jawab terhadap tugasnya. Itu ya, jadi pengkondisian sekolah itu adalah miniatur nanti anak terjun di masyarakat. Makanya yang nanti di dalam teorinya itu 18 karakter yang harus diterapkan pada pendidikan karakter K13 itu harus diterapkan pada anak dan dicapai dalam pembelajaran di semua mata pelajaran. Bukan hanya tanggung jawab wali kelas, bukan hanya tanggung jawab guru agama menanamkan nilai agama, bukan hanya tanggung jawab nilai guru PKN menanamkan nilai sosial, tapi semua guru berperan untuk membentuk karakter tersebut atau pencapaian KI1 dan KI2. Nah, selanjutnya ya, ini contohnya dalam butir. Nah, nanti pencapaiannya itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan yang namanya jurnal, observasi, penilaian diri dan penilaian antar teman ya. Ini contohnya ketika menggunakan angket. Angket itu nanti berarti penilaian diri atau penilaian antar teman ya. Receiving, menerima. Ini contohnya adalah misalnya dalam KI1 itu nanti ada KD. Kalau dalam agama itu ada KD yaitu tentang Allah, ya iman kepada Allah. Nah, saya bersyukur Allah menjadikan saya sebagai manusia. Nah, nanti kan jawabannya apa namanya? Ya
dan tidak, atau sangat setuju, kurang setuju, dan seterusnya. Nah, saya bersyukur Allah menjadikan saya manusia. Nah, pernyataan ini membuktikan menanyakan terkait penerimaan. Dia menerima enggak? Merasa syukur kan belum berbuat. Ya. Jadi ini penerimaan bahwa dia itu dijadikan oleh Allah apa tidak. Jadi penerimaan saja. Kalau dia menjawab tidak, oh berarti penerimaannya belum terbentuk. Kemudian yang kedua, saya berpikir, apakah benar Allah itu ada? Ada respon, ada ketertarikan, dia mulai mencari tahu. Nah, jadi iman kepada Allah yang pertama dia itu hanya dia sudah itu menerima dia. Memang seperti itu bahwa kita disebutkan oleh Allah, tapi dia tidak ada rasa untuk mencari tahu atau rasa untuk kalau saya disebutkan Allah berarti saya harus apa. Nah, mulai kemudian pada tahap responding ini maka saya sering berpikir apakah benar Allah itu ada. Nah, itu adalah pernyataan negatif. Nah, nanti pernyataan kan ada yang negatif, ada yang positif, ya. Nah, kemudian saya merasakan Allah senantiasa dekat di kala saya sedih. Dia mulai menilai. Ketika saya sedih, saya mengadu ke Allah. Ketika saya senang, oh berarti Allah memberikan saya nikmat. Nah, ada penilaian terkait iman kepada Allah ini. Kemudian organizing, kemudian terbentuklah sebuah keyakinan bahwa Allah itu ada. Nah, di sini kaitannya kalau di dalam sini karena kaitannya dengan Islam, materinya ini satu kaitan ya. Itu saya yakin bahwa Islam agama yang paling benar yang akan membawa manusia masuk surga. Nah, dari keimanan tadi, Islam kan punya namanya rukun iman. Syaratnya iman kepada Allah. Nah, dengan iman kepada Allah, di sini akan terbentuk sebuah keyakinan. Meyakini apa? Meyakini bahwa Islam agama yang benar dan akan membawa saya masuk ke surga. Atau saya yakin bahwa Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menentukan nasib atau keadaan setiap manusia. Itu jadi ada keyakinan, sudah terbentuk sebuah keyakinan dan akhirnya itu adalah menjadi sebuah karakter ya. Karakter ini berarti tercermin dia melakukan sesuatu. Kalau kaitannya dengan Allah ini kayaknya yang 4 sama 5 ini beda ya saya motifnya ya. Oke. Kalau yang kelima berarti karakteristik kalau kaitannya dengan iman kepada Allah berarti berarti tercermin bahwa dia melakukan sesuatu itu dia merasa dilihat oleh Allah. Dia merasa bahwa Allah itu selalu ada di sekitarnya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Ketakwaannya akan tercermin. Nah, misalnya ini adalah contoh karakter terbentuklah manusia adalah pemimpin di muka bumi maka bisa berbuat apa saja. Nah, ini pernyataan negatif. Jadi manusia adalah pemimpin di muka bumi maka bisa berbuat apa saja kehendaknya. Maka karakter yang bisa jawab apa? Kalau tidak berarti karakternya sudah tercermin bahwa manusia itu diciptakan untuk menjaga bumi. Seperti itu ya. Oke, saya contohkan yang lain. Kaitannya dengan sikap menolong. Saya senang melihat orang saling menolong. Nah, dia ada rasa menerima, ya wis gak menolak. Itu ada orang menolong ya, oh baik. Nah, itu namanya menerima, tidak kemudian jangan ditolong, enggak. Ya, saya berusaha menolong teman saya yang sedang dibuang. Berusaha, ada respon, ada keikutsertaan. Dia mulai menolong orang lain walaupun dia belum mengetahui apa sebenarnya urgensi atau manfaat dari menolong. Kemudian yang valuing, saya merasa senang jika saya menolong orang lain. Ada rasa mulai, setelah menolong itu rasanya itu bahagia, rasanya itu happy, rasanya itu ada sesuatu yang membuat hati saya itu senang. Nah, itu. Kemudian akan terbentuk sebuah keyakinan. Saya berkeyakinan bahwa jika kita menolong orang lain, maka suatu saat ketika kita kesulitan juga akan ditolong orang lain. Ini tertanam dalam hati keyakinan bahwa kita akan menolong dan nanti suatu saat kita pasti akan ditolong. Nah, yang terakhir menjadi sebuah karakter. Setiap melihat orang lain menghadapi kesulitan, saya berusaha menolongnya agar dia keluar dari kesulitan. Jadi ada refleks. Karakter ini ketika ada orang kesulitan, dia akan menolong dengan suka rela. Nah, itu adalah namanya pembentukan karakter. Mulai dari dia hanya menerima, kemudian menanggapi, kemudian menilai, menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi sebuah karakter. Nah, selanjutnya karakteristik afektif ya. Jadi, saya singgung lagi. Jadi, kalau afektif itu bukan diberi pertanyaan ya. Apakah itu menolong? Bukan, tapi berupa pernyataan karena kaitannya dengan bagaimana dia menerapkan. Termasuk nanti cara penilaiannya ada namanya zona dan observasi. Nanti agak di akhir. Nah, karakteristik afektif yaitu ada sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap itu kaitannya dengan bertindak suka tidak suka ya. Jadi sikap itu suka tidak sukanya. Ya, kalau minat kecenderungan hati levelnya lebih ke
rasa semakin menyukai, lebih ke positif. Kemudian konsep diri itu mengetahui kelemahan dan kelebihan, nilai itu lebih kepada perbuatan, tindakan perilaku yang dianggap baik, perbuatan baik dan buruk. Kalau moral itu lebih kepada respon kita terhadap kayak empati, ya. Ini contohnya. Misalnya pernyataannya, saya senang membaca buku matematika. Jadi sikap, dia senang, suka tidak suka tadi ya. Jadi sikap saya senang membaca buku matematika. Nah, kalau minat itu catatan pembelajaran matematika saya lengkap. Nah, ada cenderung ke positif. Nah, terbukti dengan sikap dengan apa minatnya? Oh, punya buku catatan yang banyak. Jadi minat itu nanti lebih kepada arah positif terhadap suatu objek. Kalau konsep diri dia mengetahui, oh saya sulit mengikuti pelajaran matematika. Jadi dia itu punya kelemahan terhadap pelajaran matematika. Kemudian saya berkeyakinan bahwa hasil yang dicapai peserta didik adalah atas usahanya. Lebih ke tindakan positif. Jadi keyakinannya terhadap hal positif, nilai ya hampir sama dengan tadi mengorganisasi. Yaitu adalah keyakinan bahwa tindakan untuk usaha itu akan menjadikan hasil yang baik. Kalau moral itu ketika melihat suatu responnya. Bila orang lain menghadapi kesulitan, saya berusaha membantu. Jadi melihat respon terhadap objek yang lain. Jadi lebih moral itu ini tadi lebih ke perasaan. Ya salah atau benar terhadap kebaikan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Jadi moral itu lebih kepada empati, simpati, respon terhadap suatu keadaan. Nah, kalau nilai itu perbuatan, ini baik atau tidak, ini dilakukan atau tidak. Nah, selanjutnya cara mengukurnya yaitu ada observasi atau pengamatan, ada jurnal, ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Ya, tadi ada yang mungkin mencantumkan adanya checklist sama menggunakan angket ya. Jadi checklist itu mencentang-centang. Kalau angket itu nanti menggunakan skala ya. Oh ya, skalanya ya. Oke, cara mengukurnya yang pertama adalah observasi pengamatan. Menggunakan lembar observasi nanti ada observasi tertutup dan observasi terbuka. Observasi itu berarti melihat, guru mengamati. Oh, anak ini ada anak ini misalnya ada menolong. Menolong nanti berarti menolong orang lain di kelas, menolong orang lain di luar kelas, kemudian kerjasama, misalnya tanggung jawab melaksanakan piket. Nah itu ada centang nanti di checklist. Oh si Siti sudah melakukan tanggal ini dicetak. Oh si Ahmad sudah melakukan dan seterusnya. Itu namanya observasi. Jadi amati selama berjalannya satu semester sesuai dengan KI yang ingin dicapai. Nah kalau jurnal itu lebih kepada catatan terbuka. Jadi guru punya jurnal nanti yang dicatat adalah yang menonjol saja. Ketika berdoa misalnya di sana ada say amin. Amin ternyata ketika berdoa dia ngomong sendiri, berarti perlu catat amin. Ketika berdoa dia berbicara sendiri, berarti catatannya adalah negatif. Nanti diingatkan, besok amin jangan mengulangi lagi ya. Oh besok kemudian dia amin sudah berdoa dengan baik, maka catatannya sudah ada perubahan. Nah itu namanya jurnal. Jadi mencatat yang menonjol saja, yang menonjol positif maupun negatif. Oh si Andi memimpin berdoa, oh berarti positif pada aspek berdoa atau ketakwaan. Nah itu. Kalau yang tidak tercatat bagaimana? Maka diasumsikan baik. Dia penilaian diri itu tadi angket ya yang bunyinya saya titik. Kalau penilaian antar teman itu temannya yang menilai, teman sebangkunya misalnya menilai ini menilai ini, maka nanti saling menilai. Oke, selanjutnya adalah skalanya yang digunakan. Ada skala Thurston, skala Likert, beda semantik, dan skala Goodman. Ya, skala Thurston itu lebih kepada minat tadi, jadi level. Oh, lebih kemana arahnya. Kalau skala Likert itu lebih kepada sikap, jadi antara setuju dan tidak setuju. Ya. Kemudian kalau untuk beda semantik itu skala, saya ulangi, Thurston itu skala yang kamu pada level berapa? Matematika. Oh, pada level 7 sukanya. Kemudian Likert itu antara setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Kalau beda semantik itu lebih kepada mulai dari tengah, nanti ada sini positif, sini negatif. Sini menyenangkan, sini membosankan. Nanti lebih cenderung kemana. Kalau skala Goodman, itu lebih kepada ya dan tidak. Jawabannya pasti. Ya, menyenangkan apa tidak? Ya. Kalau tidak, ya tidak. Itu Goodman. Ya. Kemudian ini contohnya, ya, jadi bisa juga dibuat kisi-kisi. Kalau khusus PAI sama
PKN itu memang lebih detail karena di dalam PKN kan pasti ada penanaman sikap toleransi, sikap apa namanya cinta tanah air. Nah, itu pasti ada. Teorinya ada, prakteknya ada dan sikapnya juga ada. Begitu juga PAI ya. Berdoa ada, iman ada, toleransi ada. Nah, ini contohnya PAI ya. Kalau guru mapel lain itu ya menyesuaikan KI-nya. KD-nya biasanya tidak ada. Nah, saya bersyukur Allah menjadikan sebagai manusia. Manusia dapat hidup tanpa memiliki agama. Jadi hanya sebagai sebuah afektif. Ya. Oke, kalau mau di screenshot silakan ya contohnya. Tapi ini ada kok di contoh kalau punya teman-teman nyari. Kalau saya nggak salah saya ngambilnya dari jurnal. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah untuk KKO. KKO itu kata kerja operasional. Menerima itu ada mengikuti, menganut, mematuhi, dan seterusnya sampai dengan karakterisasi sama dengan di makalah ya. Nah, jadi KKO ini biasanya tertulis tertera di dalam kompetensi inti atau kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasar misalnya siswa siswa membiasakan, siswa membuktikan, siswa meminati, siswa mematuhi nilai, nah, siswa menekankan, memperjelas dan meyakinkan dan lain sebagainya ya. Kemudian ini sumber penilaian afektif ya. Jadi dari penilaian mulai dari jurnal, observasi, penilaian diri, penilaian teman itu nanti di sini ada pengkategorian. Ya, kalau untuk ini untuk SDMI dulu. Nah, nggak tertulis ya. Ini untuk SDMI, afektif itu didapatkan ada dua sumber yaitu sumber utama dan sumber penunjang. Sumber utamanya itu adalah dari guru kelas dan guru mapel ya. Guru kelas itu yang utama karena nanti yang memasukkannya adalah guru kelas ya, dan yang sering bersifat itu adalah guru kelas, termasuk pengajar tentang apa namanya pendidikan kewarganegaraan dan semua subtema lah yang terkandung di situ adalah guru kelas. Kemudian yang kedua adalah guru mapel. Guru mapel di sini adalah guru mapel yang selain yang tidak ada acara guru kelas, misalnya adalah pendidikan jasmani, kemudian juga pendidikan agama. Nah, ini sumber ini maka direkap oleh guru kelas. Kemudian penunjang itu bisa menggunakan penilaian diri atau penilaian antar teman minimal 1 kali dalam 1 tahun. Oke, kemudian kalau SMP dan SMA itu nanti bedanya kalau yang utama itu guru mapel itu di atasnya. Jadi guru mapel ini utamanya guru PAI dan guru PKN. Bedanya kalau guru PAI dan PKN itu di dalam kelas dan di luar kelas karena pengamalan dari KD-nya, karena ada KD-nya. Tapi kalau guru mapel lain itu di dalam kelas saja, itu terkait sikapnya di dalam kelas ketika mengikuti pembelajaran itu seperti apa sesuai dengan KI 1 dan KI 2 yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah wali kelas, tapi tetap nanti yang merekap adalah wali kelas. Jadi guru mapel, kemudian guru BK dan lain sebagainya diserahkan kepada wali kelas. Penunjangnya sama yaitu dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Oke, media daring ya. Jadi dari semua itu bisa dilaksanakan juga dengan media daring. Caranya gimana? Kalau pembelajarannya menggunakan apa namanya misalnya forum, misalnya video conference, maka bisa dilihat sikap siswa seperti apa itu juga sebagai observasi. Kemudian anak diminta untuk memvideokan di rumah ngapain aja, misalnya ditugaskan untuk membantu orang tua. Nah, itu kan berarti nanti menolong, maka nanti di video kemudian dimasukkan dicatat di dalam jurnal itu bisa. Kemudian bisa menggunakan angket, ya angket. Oh saya sudah ini penilaian teman atau penilaian orang tuanya juga bisa, ya. Office 365 sama bisa menggunakan seperti Google Form. Media lain yang bisa digunakan untuk menyusun angket baik penilaian diri ataupun antara teman dan orang tua. Jadi dalam penilaian sikap ini diharapkan walaupun secara daring itu tetap memperhatikan objektivitas, kemudian juga kevalitan dari data yang dikumpulkan sehingga ketika pengambilan keputusan atau evaluasi itu tidak salah. Jadi anak selama 1 semester tetap tercapai yang namanya pendidikan karakter. Karakter apa yang dicapai? Oh, anak harus punya kepercayaan diri. Maka anak diajarkan bagaimana percaya diri. Misalnya di rumah dia diminta untuk membaca puisi di depan keluarganya atau dia memimpin doa di depan keluarganya, doa sebelum makan dan lain sebagainya. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Saya akan menjawab kalau memang ada yang belum paham. Terima kasih dari saya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.